Hadir di sini yang saya hormati Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Pak Eko Sri Harjanto. Juga yang saya hormati, saya banggakan para kepala dinas masyarakat desa, baik provinsi, kabupaten di wilayah seluruh Jawa. Saya hormati baik tenaga ahli kabupaten, provinsi, dan juga korprov yang hadir dalam kesempatan dengan Pak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dalam rangka penjelasan tentang alokasi bantuan langsung tunai dari dana desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta video conference pada hari ini, kita dalam hal Pak Menteri ingin menjelaskan poin-poin penting yang memang menjadi isi dari Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah mewakili seluruh wilayah yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa memang kita prioritaskan pertama kali karena tentunya ini kalau dilihat dari sisi jumlah ataupun dari dampak COVID-19 ini adalah yang paling berdampak, dan setelah ini kita juga akan melanjutkan dengan wilayah yang lainnya. Hari ini adalah wilayah Sumatera dan besok di luar dari Jawa dan Sumatera. Bapak sekalian, saya yakin tentunya mungkin dari penjelasan nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Namun demikian, karena mengingat waktu, mohon izin, kami nanti akan hanya membatasi untuk 3 penanya. Bagaimana yang lain? Yang lain tetap akan kita tampung, bahkan kita juga sudah menyediakan sarana khusus, yakni call center yang bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan konsultasi terkait dengan Permen nomor 6 tahun 2020 ini. Selanjutnya kepada Pak Menteri, waktu dan tempat kami persilahkan, mohon izin, karena waktunya agak terbatas, jadi nanti kita akan batasi hanya sampai jam 2 kurang 15 menit. Bapak Menteri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Kepala DPMD Provinsi dan Kabupaten se-Jawa, para pendamping baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota se-Jawa. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan pada kesempatan siang hari ini. Baru saja saya selesai rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Kebetulan ada beberapa pesan dari Bapak Presiden yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin memberikan gambaran utuh terkait dengan regulasi. Dulu saya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tertanggal 24 Maret terkait dengan COVID-19 dan padat karya tunai. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya sampaikan bahwa pada saat itu memang tidak mengharuskan adanya perubahan peraturan menteri, karena urusan penanganan COVID dan urusan padat karya tunai sudah sangat jelas tercantum di dalam
Permendes nomor 11 tahun 2019. Nah, ketika ada kebijakan baru yang terkait dengan BLT, tidak begitu tegas disebutkan di dalam Permendes nomor 11 tahun 2019. Makanya kemudian untuk BLT ini kita harus melakukan perubahan peraturan Menteri Desa. Alhamdulillah, karena memang ini sifatnya sangat mendesak, maka kita dalam proses perubahan Permendes ini hanya butuh waktu 2 hari. Semua bergerak simultan termasuk Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tidak mengenal jam, waktu, dan tempat, kita koordinasi terus. Alhamdulillah kemarin sudah diundangkan, sehari sebelumnya saya tanda tangani, besoknya sudah diundangkan. Dengan demikian maka payung hukum kita hari ini yang paling kuat adalah Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes nomor 11 tahun 2019. Meskipun SE nomor 8 tetap bisa dijadikan rujukan karena memang itu operasionalisasi dari Permendes nomor 11 tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana dimaklumi ada 3 hal penting yang menjadi konten Permendes nomor 6 tahun 2020. Pertama terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Di sana jelas tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kepala desa, oleh perangkat desa, termasuk oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para pendamping apapun, pendamping PKH, pendamping lokal desa, penyuluh pertanian, tugas yang berdomisili di satu desa, maka juga punya kewajiban untuk bersama-sama dengan kepala desa membentuk yang disebut dengan relawan desa lawan COVID-19 atau sebutan lain. Jadi kita tidak mempermasalahkan yang mungkin sudah punya nama gugus tugas, punya nama ini monggo, tetapi yang paling penting roh atau semangat dari kerjanya adalah relawan, gotong royong. Itu prinsip yang kita tegaskan di dalam SE, dalam protokol protokol relawan desa lawan COVID-19, bahwa prinsip kerja dari relawan atau gugus tugas atau nama apapun adalah gotong royong. Nah, tugasnya jelas, yang pertama melakukan edukasi, melakukan sosialisasi terkait dengan COVID-19, kemudian yang kedua gerakan-gerakan untuk pencegahan, yang ketiga melakukan identifikasi dan penataan tempat isolasi yang difasilitasi oleh desa, kemudian juga melakukan pemantauan, monitoring, baik yang terkait dengan warga desa rentan sakit, warga desa rentan usia atau usia sudah tua, dan termasuk balita yang rentan sakit, juga mobilitas warga desa, keluar masuknya warga desa, dan juga warga desa yang dirantau. Nah, ini satu hal yang harus betul-betul diperhatikan. Setiap kita rapat kabinet dengan Bapak Presiden selalu bicara tentang mudik. Alhamdulillah kemarin Pusdatin melakukan survei jejak pendapat terhadap sampling sekitar 4.000 kepala desa, 89, sekian persen kepala desa menghendaki agar warga desa yang sedang dirantau untuk menunda mudik. Jadi bukan melarang mudik, tapi menunda mudik. Persis dengan kebijakan Bapak Presiden, sehingga libur bersama atau cuti bersama sudah dilakukan perubahan dalam rangka untuk menunda mudik. Nah, terkait dengan padat karya tunai desa, ini juga tolong menjadi perhatian untuk
COVID, pencegahan dan penanganan COVID, belum semua desa di Jawa ini sudah menyiapkan ruang isolasi. Belum semua. Dan mungkin belum terlalu banyak dari pemetaan data yang kita pantau setiap hari. Nah, oleh karena itu, tolong untuk segera dipersiapkan betul, dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, ini dalam rangka memudahkan pemetaan dan penataan ketika dengan amat sangat terpaksa banyak warga yang mudik, dalam tanda kutip, mudik karena terpaksa. Bupatinya biar nggak bingung, wali kotanya nggak stres, maka harus dibantu oleh kepala desa, dan kepala desanya juga harus didukung oleh seluruh aparatur, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh warga desa. Beberapa desa sudah sangat bagus dalam menyiapkan, ada yang ruangnya 10, kapasitasnya 20, bahkan ada yang menyiapkan dengan ruang yang ratusan, misalnya di Kabupaten Bantul, desa mana tadi, itu punya ruang isolasi yang luar biasa. Nah, ini pohon untuk desa-desa lain, Bapak Ibu Kepala DPMD untuk melakukan pendampingan dan percepatan di dalam perwujudan ruang isolasi. Karena ini sangat ditunggu-tunggu oleh BNPB. Kemudian yang kedua terkait dengan padat karya tunai desa. Dari data yang masuk ke Kementerian APBDes terkait dengan padat karya tunai desa, masih banyak yang komponen upahnya lebih rendah daripada komponen bahan. Tolong, padat karya tunai desa itu pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan pembangunan, apakah infrastruktur atau non-infrastruktur, fisik atau non-fisik, yang melibatkan masyarakat miskin, warga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan kelompok marginal lainnya. Artinya, padat karya tunai desa itu harus dibedakan dengan model swakelola. Beda antara padat karya tunai yang dilakukan oleh kementerian lembaga di luar Kementerian Desa dengan padat karya Kementerian Desa. Makanya kita sebut dengan PKTD, padat karya tunai desa. Apalagi dalam kondisi COVID ini, diupayakan sedemikian rupa penggunaan dana untuk padat karya tunai desa betul-betul bisa memberikan dampak peningkatan nilai daya beli masyarakat di mana situasinya membutuhkan penopangan itu. Yang ketiga, ini yang terbaru yang menjadi fokus dari pembicaraan kita hari ini, yaitu terkait dengan bantuan langsung tunai, BLT dana desa. Bapak Presiden menginginkan agar tidak ada satupun warga masyarakat yang terdampak COVID-19 yang tidak terfasilitasi oleh pemerintah. Itulah makanya Bapak Presiden memerintahkan kepada Kementerian Desa untuk mengalokasikan dana desa dalam bentuk bansos tunai atau bantuan langsung tunai dana desa. Sebagaimana sudah kita informasikan, baik secara formal maupun informal, bantuan langsung tunai dana desa ini sasarannya adalah warga miskin yang, nah ini yang penting, yang belum menerima PKH, yang belum menerima bantuan pangan non-tunai, yang belum menerima kartu prakerja. Ini dimaksudkan bantuan langsung tunai ini menyisir ruang-ruang kosong warga masyarakat desa yang belum mendapatkan itu karena tidak terdata misalnya, atau karena COVID ini, misalnya kehilangan penghasilan, sumber penghasilannya tidak ada, kemudian tidak punya aset apapun. Ya, sementara selama ini hidupnya dari hari ke hari, dapat pagi dimakan pagi, dapat siang dimakan siang. Nah, kondisi COVID ini tidak ada yang bisa dimakan. Nah, itu masuk kategori miskin itu yang bisa menggunakan dana desa, bantuan langsung tunai dana desa.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mekanismenya sudah jelas bahwa dana desa ini posisinya ada di desa, karena itu dana desa. Jadi misalnya ada yang bertanya, apakah dana desa nanti akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan? Enggak, dana desa dicairkan oleh kepala desa, oleh Kaur Keuangan, sesuai dengan mekanisme pencairan dana desa. Tapi penggunaannya yang berbeda. Kali ini digunakan untuk bantuan langsung tunai. Nah, kemudian yang terkait pendataan, tolong dilakukan pendataan secepat mungkin. Kalau bisa dalam waktu 1-2 hari ini di Pulau Jawa sudah selesai pendataan. Supaya bisa dilihat berapa sih kapasitas yang harus ditangani oleh desa terkait dengan warga masyarakatnya yang terdampak COVID dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan langsung tunai desa. Kenapa saya katakan demikian? Pak Presiden baru saja berpesan agar BLT dan kebijakan jaring pengaman sosial secara nasional sudah bisa dicairkan pada bulan April ini. Makanya dana desa targetnya memang 3 bulan. Sementara ini April, Mei, dan Juni. Ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, apalagi minggu ketiga bulan April sudah masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, selanjutnya terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa ini bisa didalami lebih lanjut di dalam permen maupun surat yang kita kirimkan kepada gubernur, kepada bupati, wali kota, dan kepada kepala desa. Hal-hal yang belum jelas terkait dengan itu silakan dikomunikasikan dengan call center. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang sudah masuk sebagai aspirasi dan pertanyaan. Pertama, banyak yang nanyakan, juknisnya mana Pak Menteri? Saya jawab, juknisnya ya Permendes itulah juknis. BLT jelas sekali, tidak butuh juknis. Tugasnya jelas, pendataan. Siapa yang mendata, terserah Pak Kepala Desa. Yang penting dilakukan pendataan melalui relawan desa lawan COVID. Yang penting transparan dan objektif. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya? Musdes. Silakan menggelar musyawarah desa khusus agendanya tunggal, yaitu pembahasan, finalisasi dan penetapan calon penerima BLT dana desa. Kemudian bagaimana mekanisme pengesahnya? Ditandatangani oleh kepala desa, dikirim kepada pemerintah kabupaten, jelas di sana bupati atau wali kota bisa mendelegasikan kepada camat untuk mengkoreksi atau melakukan evaluasi. Waktunya dibatasi paling lama 5 hari kerja. Kenapa harus dibatasi? Supaya kepala desa tidak gantung lama-lama. Supaya bupati, Pak wali kota, ibu wali kota bisa segera menangani itu. Karena ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan perintahnya Bapak Presiden bulan April ini harus selesai. Nah, jadi kalau ditanya tentang juknis, tidak ada juknis yang terkait dengan BLT. Semua jelas, sudah sangat detail. Kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan besaran. Apakah besarannya bisa dirubah? Besarannya tidak bisa dirubah. 600.000 itu keputusan Bapak Presiden dan itu bukan hanya untuk BLT dana desa. Bansos-bansos tunai yang dikeluarkan oleh Kemensos yang baru itu juga nilainya 600. Misalnya di Kemensos ada data 9 juta warga miskin yang belum tercover. Itu juga dikeluarkan bansos tunai dari dana kucuran dana baru, dana darurat non-alam, bencana non-alam, itu juga nilainya 600.000 per keluarga per bulan dengan masa pencairan atau pemberian 3 bulan. Kemudian terkait dengan kewajiban non-tunai, itu adalah sebuah ikhtiar. Kalau Jawa mungkin saya harapkan untuk tidak melakukan tidak melakukan dengan cara tunai, tapi upayakan semaksimal mungkin
insya Allah kalau di wilayah Pulau Jawa tidak ada lagi kendala terkait dengan perbankan, tidak ada lagi terkait dengan jaringan dan seterusnya, maka saya berharap seluruh Jawa upayakan non tunai. Ini dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada kepala desa dalam mengelola dana desa. Karena apa? Urusan BLT ini urusan yang kadang-kadang menjadi masalah ketika kita mencoba untuk mengambil manfaat dari situasi yang tidak bagus ini. Itulah Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan. Jadi kemudian ada yang usul juga, bagaimana Pak Menteri kalau 600 ini diterimakan kepada 2 KK melalui 1 pintu, 1 KK, tapi dibagi 2. Sebaiknya tidak ada rekayasa-rekayasa seperti itu. Kalau terpaksa, dengan amat sangat terpaksa, alokasi maksimal, rumus maksimal itu belum mengcover warga miskin yang terdampak dan betul-betul memang membutuhkan, silakan ditambahi prosentasenya dengan persetujuan pemerintah daerah. Kenapa harus ada persetujuan pemerintah? Kaitannya dengan validitas data calon penerima. Jadi satu contoh, besarannya 25% dari dana desa, karena dana desanya di bawah 800 juta. Ini contoh. Kemudian dari data yang dimiliki ternyata kalau 25% dari 800, anggap aja 800, berarti 200 juta. Kalau 200 juta dipakai 1.800.000 selama 3 bulan, akan mengcover berapa itu? Sekian puluh orang, keluarga. Ternyata data realnya melebihi itu, sehingga tidak cukup duitnya. Ini bagaimana solusinya? Bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan meskipun rumusnya maksimal 25%, tapi dengan catatan mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten kota. Ini dalam rangka kemanusiaan. Jadi ini urusan kemanusiaan. Bapak Presiden berkali-kali menegaskan bahwa urusan kemanusiaan harus diletakkan di atas segala-galanya. Itulah makanya kebijakan Bapak Presiden yang sangat perhatian terhadap warga masyarakat ini harus kita tindak lanjuti juga dengan maksimal agar apa yang menjadi harapan beliau, tidak ada satu warga pun di Indonesia yang terdampak COVID-19 tidak terlayani dengan baik, tidak mendapatkan fasilitas kebijakan dari pemerintah. Nah, kemudian ada usulan lagi, ada pertanyaan lagi, Pak Menteri, nilai 600.000 itu jauh di atas nilai APBD. Nilai APBD yang untuk bansos tunai cuma 200.000, ada yang 300.000. Ini kan timbul masalah. Saya pikir tidak akan ada masalah. Coba didiskusikan dengan baik, dengan Pak Gubernur, dengan Bu Gubernur, dengan bagian keuangan. Pak Presiden pernah membuat statement begini, Pak Presiden pernah menyampaikan, kalau urusan tumpuk antara APBD dengan APBN, yang penting tidak melebihi 600.000, tolong didiskusikan dengan baik. Ini kita juga lagi diskusi komunikasi dengan BPKP. Jadi sifatnya top up, untuk memberikan top, misalnya, contoh aja, contoh kecil. Dari simulasi yang kita lakukan, ada PKH yang memang tiap bulannya kurang dari 600.000, kurang. Tetapi memang kalau dihitung akumulatif dia besar karena PKH setahun. Nah, bagaimana ini? Kita coba simulasi, kita kasih top up dari APBD. Nah, top up APBD yang 300 tadi atau yang 200 dimasukkan ke situ, kemudian nilainya menjadi 600.000. Nah, maka dan waktunya juga tidak setahun kan, cuma 3 bulan. Nah, ini sebagai satu contoh. Itu sebagai satu solusi bagi daerah-daerah yang memang ada kekhawatiran ketika ada perbedaan. Kalau kemudian daerah mengambil sisi yang kosong juga, saya pikir tidak ada masalah juga. Sehingga dengan demikian betul-betul tidak ada celah kosong meskipun tutupnya itu berbeda-beda. Ada yang tutupnya agak besar dikit, ada yang tutupnya lebih kecil dikit. Tapi yang jelas kalau ngomong tutup dalam konteks bansos BLT ini, tidak mungkin tutupnya itu bisa menutup lubang secara sempurna.
pasti tutupnya jauh lebih kecil dari lubang yang tersedia. Nah, ini analogi aja terkait dengan tutup. Makanya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, kita diskusikan dengan serius, tetapi juga perlu percepatan di dalam implementasi BLT dana desa dan berbagai program prioritas penggunaan dana desa yang telah diarahkan dan dikeluarkan kebijakannya oleh Kementerian Desa. Saya pikir itu dari saya dan terima kasih, selamat bertugas. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kemudahan dalam ikhtiar-ikhtiar kita untuk membantu sesama dalam kesulitan ini dan mudah-mudahan ridho Allah senantiasa menyertai kita. Demikian, Allahumma afiq lamid thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri. Pak Menteri, ini sesuai dengan tadi sudah saya sampaikan kepada peserta. Mohon izin, ini saya membatasi pertanyaan hanya untuk 4 penanya. Yang pertama yang sudah mengajukan, ini adalah dari Provinsi Jawa Timur, kemudian dari Provinsi Deli, kemudian dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tiga-tiganya mewakili dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa. Satu lagi dari Kabupaten Bogor, ini dari TA. Jadi mohon sekali lagi tadi saya sampaikan, bagi Bapak-Ibu sekalian, baik kepala dinas ataupun para tenaga pendamping profesional, Korprov, kemudian TA, TAN. Nanti kalau mengajukan secara tertulis, kami membuka layanan. Dan kalau ingin mengajukan secara lisan, mohon mungkin bisa menghubungi call center Kemendes, yakni 15.040 150040. Silakan, pertama saya berikan kesempatan kepada Provinsi Jawa Timur. Kalau bisa pertama, jelas, ringkas, dan to the point. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Menteri dan Pak Sekjen. Mohon izin kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama melaporkan Pak Menteri untuk Jawa Timur, dana desa alhamdulillah sampai tanggal 15 April 2020 untuk tahap 1 sudah salur 5.222 atau 65,3%. Kemudian terkait dengan penanganan COVID, kami laporkan kami sudah melakukan pendataan dan sampai hari ini desa-desa yang sudah siap menyiapkan ruang isolasi, data yang masuk sudah 3.475 desa atau 45%. Ini pendataan kami lakukan bersama teman-teman PLD dan Babinsa. Data sudah masuk di gugus tugas Provinsi Jawa Timur. Bahkan di beberapa daerah sudah menerima pemudik, misalnya kemarin di Blitar, di Karangsono, ada 11 pemudik dari Bekasi, kita isolasi selama 14 hari. Semua logistik dipersiapkan dan kami dari Provinsi Jawa Timur juga membantu untuk APD dan sebagainya. Kemudian terkait dengan SE 8 dan Permendes 6, Pak Menteri, kami mulai kemarin sudah vikon dengan Kepala Dinas PMDK Kota, dan sebenarnya kami sudah mulai melakukan perubahan APBD. Namun demikian dengan terbitnya Permendes 6 ini tentunya kami akan melakukan perubahan APBD kembali, khususnya terkait dengan bantuan langsung tunai. Ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin kami sampaikan. Ini adalah beberapa masukan dan pertanyaan dari teman-teman PMD Kabupaten se-Jawa Timur. Yang pertama, mohon izin, Jawa Timur sudah mensimulasikan dari dana desa total 7,6 triliun, kalau semua desa mengambil maksimal, maka akan ada dana 2,3 triliun dan itu bisa mengcover 1.286.374 rumah tangga miskin. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Yang pertama terkait dengan
kriteria rumah tangga miskin sebagaimana lampiran surat Pak Menteri menggunakan 14 indikator. Mohon izin Pak Menteri, 14 indikator itu menurut teman-teman di lapangan sekarang sudah mengalami kesulitan kalau pakai indikator itu harus menemukan 9 kriteria. Pertama, karena memang 14 variabel itu adalah ukuran BPS yang digunakan pada saat menghitung program perlindungan sosial tahun 2008. Kalau tahun itu insya Allah masih relevan, misalnya penghasilannya 600.000 per bulan. Izin sekarang garis kemiskinan Maret 2019 itu sudah di Jawa Timur itu sudah 404.000 per bulan per kapita. Kalau ada 5 rumah tangga, maka minimal 1 juta itu garis kemiskinan, minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mudah-mudahan ini nanti ada kebijakan kearifan lokal sehingga bisa memodifikasi beberapa kriteria di masing-masing kabupaten. Kemudian yang kedua, ternyata kepala desa menyikapinya bervariasi. Karena tidak adanya ketegasan batasan minimal, maka kepala desa yang ini terjadi di Malang, bahkan karena dianggap dapat berarti tidak wajib, tidak mengalokasikan dana desa hanya karena takut daripada dianggap menimbulkan konflik sosial, kecemburuan sosial, tidak bisa mengcover banyak orang, lebih baik tidak ada BLT. Kemudian yang kedua yang terjadi di Madiun, ternyata tidak mengambil batasan maksimal, batasan 10%. Sehingga akhirnya yang di bawah 800 maupun di atas 1 miliar, ngambilnya 10%. Nah, saya pengen harusnya ada batasan minimal supaya hak-hak orang miskin itu betul-betul terlindungi. Karena kepala desa seringkali kemudian fasilitas publik itu masih tetap diprioritaskan dibanding hak-hak orang miskin. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, mohon izin terkait dengan non-tunai. Mohon bisa segera ada kebijakan, apakah Kemendesa bekerja sama dengan Himbara, banknya apa, kemudian kita nanti biar di daerah bisa segera melaksanakan koordinasi dengan bank yang bersangkutan. Apakah kita menggunakan dengan PT POS atau apa? Saran kami dari teman-teman kabupaten, karena bank yang banyak sampai ke tingkat kecamatan adalah BRI atau PT POS, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan itu. Kami menyambut baik cashless ini karena memang itu akan mengurangi penyimpangan. Saya kira ini Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Jawa Timur lengkap, TA, KPW Provinsi hadir semua untuk mengikuti VCON ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yasin. Salam untuk seluruh teman-teman Jawa Timur. Kemudian penanya kedua mungkin kita kumpulkan Pak Menteri ya. Saudara Istimewa Yogyakarta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri dan Pak Sekjen. Berkaitan dengan adanya Permendes nomor 6 ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Di pasal 8A, kalimat dapat berupa BLT. Kalau dapat, bahasa hukum mengatakan boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau misalnya memang harus. Sementara BLT ini digunakan sebagai syarat untuk pencairan dana desa tahap 2. Kemudian di lampiran 1, yang prioritas di nomor 4 fokus. Sebenarnya dana desa hanya untuk 3-4 jenis kegiatan. Kemudian di DO-PKTD masih belum jelas. Kalau yang dulu PKTD itu ada bagian 30% untuk upah. Nah ini tidak ada DO-PKTD-nya. Kemudian ya dengan perubahan ini, mohon maaf Bapak, akan bertentangan dengan Permendagri 20. Di pasal Permendagri 20 di pasal 21 ayat 2, pemberian barang pada kelompok masyarakat, di ayat 4 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa, sementara di pasal 22 ayat 6 diatur oleh peraturan bupati. Nah, ini juga
Artinya kita juga harus merubah peraturan Permendagri itu, dan di pasal-pasal lainnya juga masih menjadi permasalahan. Kemudian pemberian hibah ada Permendagri mulai yang lama, yang terakhir Permendagri 123 tahun 2018. Nah, ini mulai dari awal Permendagrinya banyak. Kemudian pendataan oleh kepala desa dibantu oleh relawan desa. Yang saya tanyakan pendataan untuk penduduk yang berisiko. Mohon maaf, di kesehatan kita memiliki Permenkes 268. Kemudian data masyarakat yang sakit, bagaimana cara mendapatkannya? Apabila mendapatkan di puskesmas, kita akan kesulitan karena bertentangan dengan Permenkes 268 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Mungkin itu dulu. Kemudian juga ya, pemberian barang. Mohon maaf, cashless. Mungkin kalau di Jawa Timur dan lain-lain mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi kalau di Jogja itu tidak semua masyarakat memiliki nomor rekening. Kalau dia hanya membuka rekening hanya untuk menampung, mohon maaf, 3 kali 600, biaya banknya kan ada. Belum lagi biaya transfernya dan lain-lain. Itu mungkin sementara yang kami tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala Biro. Selanjutnya saya mengundang dari Provinsi Jawa Tengah. Silakan Pak. Selamat siang Pak Menteri, Pak Sekjen. Izinkan kami mewakili teman-teman PMD Provinsi Jawa Tengah dan juga rekan-rekan pendamping serta TA mengaturkan salam hormat kepada Pak Menteri dan Pak Sekjen. Yang selanjutnya kami melaporkan bahwa total BLT untuk Jawa Tengah ini 2,5 triliun Bapak, untuk 7.809 desa yang hitung-hitungan ini akan mengcover 1,4 juta kakak miskin, sehingga rata-rata per desa 181 kakak. Ini angka yang sangat fantastis. Namun inilah yang mungkin akan menjadikan kepala desa nantinya nampaknya ini akan mengalami ketakutan. Kenapa? Mereka nanti akan dihadapkan kepada sama seperti yang disampaikan oleh Provinsi Jawa Timur, yaitu besaran. Karena di kabupaten maupun provinsi sudah sepakat itu masing-masing adalah 200.000 selama 3 bulan. Sementara saya baru dapat informasi bahwa dari Kementerian Sosial yang semula 200.000 juga akan disamakan menjadi 600.000 selama 3 bulan. Nah, inilah yang nanti memposisikan para kepala desa serta kepala permades kabupaten yang nanti dimintai fatwa para kepala desa. Ini mungkin ketakutannya adalah banyak warga mana stratifikasinya menerima 200, mana yang 600. Kalau kita menepis dari yang APBD, berarti kalau fokus kepada yang dari kementerian, apakah itu dari Kemensos maupun dari BLT-DD, akan menerima 600. Hanya saja yang masuk kriteria 600, ini apakah nantinya perlu nggak Pak, surat keterangan atau surat pernyataan agar nanti tidak merepotkan kepala desa. Agak ribet memang, tetapi ini sungguh yang didamba oleh para kepala desa agar nantinya mereka tidak salah. Atau perlu survei faktual di lapangan. Sekali lagi, ini adalah sangat kualitatif sekali untuk siapa yang akan menerima dana desa ini. Yang ketiga, ini adalah dasar penerimaan, misalnya ini harus berdasar NIK maupun KTP desa. Sementara ada banyak yang mudik ke desa, mereka berdomisili di desa, tetapi KTP-nya kanton desa lain, tapi istrinya ada di desa itu. Inilah yang nanti mestinya dia juga dari Jakarta di PHK, pulang ke desa, tapi untuk mendapatkan hak bahwa dia bisa mendapatkan bantuan ini juga merepotkan kepala desa. Yang terakhir Bapak Menteri, sama seperti disampaikan oleh DIY, bahwa nanti dalam bantuan yang berdurasi 3 bulanan, para masyarakat miskin yang notabene harus berhubungan dengan bank, ini nanti akan berkerumun kepada bank.
mestinya ini nanti berarti nanti akan melanggar fatwa dari Kapolri, protokol Kapolri, yaitu menghindari kerumunan. Apakah tidak mungkin ini diberikan kewenangan ini kepada aparat, sekaligus memposisikan para aparat itu ya sebagai aparat yang baik dan dipercaya oleh masyarakat, bahwa dia bisa mengawal haknya kepada si calon penerima ini. Terakhir Bapak Menteri, apabila diperkenankan, kata-kata maksimal itu apakah tidak diberikan kewenangan kepada kepala desa agar mereka, karena banyaknya bantuan, mereka mengambilnya tidak mesti harus maksimal 30%, tapi adalah misalnya di situ hanya untuk menutup yang kurang, oke, misalnya di situ 181 KK per desa, itu hanya cukup 150, ya udah ngambil 150, sisanya itu berarti difokuskan pada PKTD, padat karya tunai desa ini, yang justru mempunyai nilai gedor untuk mereka-mereka ikut ngeroyok mendapatkan upah yang pasti dari masalah ini. Demikian Bapak dari Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, terima kasih dari Provinsi Jawa Tengah. Terakhir ini dari Kabupaten Bogor, kebetulan mewakili dari TA ya, silakan. Tolong menyampaikan yang dari Kabupaten Bogor, silakan. Kabupaten Bogor, tolong di-unmute di Zoom in. Tes Kabupaten Bogor. Oke, kalau tidak ada, sementara kita tinggal dulu. Mudah-mudahan ada waktu nanti pada sesi kedua ya. Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan, saya rasa tidak saya ulang lagi karena saya ulang nanti terlalu banyak. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu direspon, silakan. Terima kasih Pak Sekjen, Bapak Ibu Kepala Dinas. Pertama terkait dengan rentan besaran persentase. Ini diskusinya panjang sekali, tapi tidak lama. Artinya karena kita bekerja 24 jam untuk menyelesaikan Permendes ini. Semula kita simulasi ada antara sekian sampai sekian. Nah, di dalam simulasi itu, ketika kita bilang antara, pakai menggunakan antara, kita temukan beberapa desa yang justru akan bingung. Karena apa? Dia ngambil yang minimal saja, itu sudah 70% KK di desanya tercover. Padahal dia ngambil yang minimal, posisi minimal. Nah itulah makanya kemudian kita tidak kasih minimal, langsung maksimalnya. Supaya apa? Supaya desa lebih fleksibel lagi. Misalnya yang di bawah 800, itu asumsinya kan nilai segitu, asumsi umumnya jumlah kakaknya kan juga nggak banyak. Maka dia bisa ngambil 20%, bisa ngambil 25%, bisa ngambil 10%, bisa ngambil 15%. Jadi inilah fleksibilitasnya itu. Nah yang tengah juga begitu, asumsinya kelompok tengah ini adalah jumlah penduduknya juga masuk di kategori tengah. Dan itu kalau kita simulasikan sudah ketemu kurva normalnya. Nah disitulah kemudian kita ambil keputusan setelah diskusikan mendalam dengan bentuk maksimalnya. Nah tentu itu pun dalam simulasi kita juga menemukan yang masih kurang. Sudah ngambil maksimal, masih kurang. Bagaimana ini? Padahal ini urusan kemanusiaan. Nah, asal datanya valid, asal betul-betul dibutuhkan, boleh mengambil porsi melebihi dari persentase yang ditentukan dengan catatan persetujuan dari pemerintah daerah. Itu payung hukum saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan indikator. Memang ini situasinya serba repot. Kalau kita menggunakan
terlalu umum, ya memang nanti terlalu subjektif. Tapi kalau kita menggunakan 14 indikator itu memang terlalu objektif atau terlalu berat, sementara situasinya adalah situasi darurat. Nah, oleh karena itu saya nyatakan Bapak Ibu bahwa ukurannya silakan menggunakan kearifan lokal. Yang penting betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dia miskin. Karena begini, logikanya begini, hari ini akan kita temukan kalau dulu ada istilahnya kaya mendadak, hari ini akan banyak kita temukan warga miskin mendadak. Nah, warga miskin mendadak inilah yang saya maksud, silakan dicermati betul. Misalnya, contoh, 2 PKH tidak dapat karena selama ini warungnya rame. Kemudian BPNB, bantuan pangan non-tunai juga nggak dapat. Tapi karena situasi kayak begini, tokonya sepi, warungnya nggak rame, tiap hari penghasilannya berkurang dan seterusnya, bahkan tidak ada, maka dia miskin mendadak. Nah, ketika memang dia kondisinya tidak punya apa-apa, karena selama ini memang cari hari ini untuk makan hari dan seterusnya, aset juga pas-pasan, masukkan saja nggak apa-apa. Yang penting memang betul-betul fakta seperti itu. Nah, kalau lebih ragu lagi, kasih aja pernyataan misalnya. Yang kedua, itu kan masuk kategori juga kehilangan mata pencaharian. Nah, termasuk petani yang tidak ada pekerjaan di ladang. Dan banyak sekali indikator-indikator yang mengacu kepada kearifan lokal. Nah, perlu saya sampaikan juga, kenapa kemudian dari simulasi kemarin, pernyataan Bapak Presiden awalnya itu 10 juta keluarga miskin yang akan tercover, kemudian sekarang menjadi 12 juta sekian, dan simulasi kita yang pertama sudah sesuai, karena memang apa yang disampaikan Bapak Presiden itu berdasarkan data dari kita, kemudian sekarang menjadi 12 juta lebih, yaitu karena memang dari setiap rapat dengan Presiden, rapat kabinet, tambah-tambah terus informasi terkait dengan kebutuhan BLT. Termasuk dari Kementerian Pertanian, minta petani dan nelayan dikasih BLT. Kemudian dari KKP, minta nelayan dikasih BLT. Ya saya sampaikan, kalau itu kemudian masing-masing berjalan sendiri-sendiri, akan terjadi overlapping. Toh warga desa itu sebagian besar adalah petani dan nelayan. Akhirnya dinaikkanlah porsinya dari 10 juta menjadi 12, sekian juta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian terkait dengan perbankan. Ya, kita ini kan begini sebenarnya. Jadi semangatnya sebenarnya semangat agar inklusi keuangan kita itu naik. Di dalam rapat kabinet dengan Bapak Presiden, kondisi Indonesia, inklusi keuangan Indonesia itu terjelek di ASEAN. Dan waktu itu Pak Presiden sudah menekankan kepada perbankan dan kita semua bentuk bantuan sosial usahakan semaksimal mungkin dipakai cashless. Makanya terus saya ngomong kan waktu PKTD itu cashless. Harian tapi cashless dan seterusnya. Saya sudah membayangkan memang bahwa kalau toh warga desa itu dipaksa untuk buka rekening bank hanya untuk 3 bulan, itu memang wegah, bahasa Jawanya aras-arasen. Nah, males, cuma untuk 3 bulan. Tetapi dalam konteks inklusi keuangan itu penting. Nah, makanya menurut saya tetap diupayakanlah perbankan. Kita sudah sampaikan kepada Himbara untuk memberikan kemudahan. Kalau perlu nggak usah ada pungutan apapun ketika buka rekening. Dan biasanya Pak, perbankan itu senang kalau jumlah nasabahnya tambah. Meskipun tidak produktif, yang penting kuantitatifnya meningkat. Nah itu juga bagian dari poin di perbankan ketika nasabahnya banyak. Kemudian desa yang tidak mengambil. Nah ini tolong dipahamkan betul lah. Pahamkan betul, kalau betul-betul ada masalah di situ, ya ditangani dengan baik.
Kalau ngomong dampak atau ngomong resiko, ya semua urusan bagi-bagi itu ada resiko. Nah selama ini bagi-bagi PKH juga ada resiko, tapi juga tertangani dengan baik. Bagi-bagi bantuan panganan tunai juga ada resiko. Nanti ada lagi bansos yang dari Kementerian Sosial, itu juga akan ada resiko. Saya pikir itulah tanggung jawab seorang pemimpin untuk menghadapi resiko. Nah kalau seorang pemimpin tidak berani menghadapi resiko, ya namanya bukan pemimpin yang baik. Apalagi ini terkait dengan urusan kemanusiaan. Jadi tolong dipahamkan betul kepada kepala desanya. Kemudian terkait dengan pendataan. Siapa yang mendata? Yang mendata ya relawan, yang isinya relawan adalah warga masyarakat situ. Kemudian basis pendataannya di mana? Di RT RW. Jadi ini jangan dibayangkan, mohon maaf, untuk tidak dibayangkan kita melakukan pendataan dalam artian yang sangat rigid. Semua warga kita tahu bahwa oh itu miskin. Tinggal dilakukan verifikasi dan kuantifikasi aja. Dikapitasi datanya. Supaya apa? Supaya persepsi tentang miskin itu memang terwujud. Itu aja. Makanya kalau basis RT kemudian didata oleh teman-teman kita sendiri, yang penting diniatkan yang baik, insya Allah lah nggak akan sulit itu. Kemudian bagaimana yang sakit? Nah pendataan rentan sakit misalnya, menaun. Ya saya pikir nggak usah ke puskesmas, nggak usah ke dinas kesehatan, dari pengakuan keluarganya kan bisa diketahui. Contoh, ini kaitannya dengan COVID. COVID itu yang paling rawan adalah gula, diabetes, kemudian hipertensi, kemudian jantung, sakit paru-paru. Ini yang paling rawan karena ketika kena COVID bisa berdampak agak fatal. Nah, karena itulah makanya kita minta didata masyarakat rentan sakit yang kronis dan menaun. Kalau sudah ngomong menaun, insya Allah lah semua warga tahu mana yang sakitnya menaun atau tidak. Itu tidak harus ke puskesmas atau ke dinas kesehatan. Kemudian bahasa dapat. Dapat ini justru dalam upaya untuk memberikan ruang tadi. Karena kalau kita kemudian mengharuskan kemudian daerahnya betul-betul misalnya, meskipun kita tidak yakin, tapi betul-betul tidak membutuhkan, ya jangan dipaksakan. Kenapa ini kemudian kita menggunakan diksi dapat? Karena kita juga mensimulasi, kita temukan desa di satu tempat, di luar Jawa pasti, bukan di Jawa, kalau Jawa tidak ada, yang memang pertama jumlah kakaknya nggak banyak, kemudian sebaran domisilinya juga cukup berjarak. Kemudian dari sisi ekonomi sudah tercover semua, sudah dapat PKH, dan yang tidak dapat PKH memang ekonominya bagus, terus tidak begitu terdampak dengan COVID-19, karena memang ya adalah kalau ngomong kabupaten memang kelihatan semua kabupaten terdampak. Tapi kalau sudah masuk ke desa, tidak semua desa terdampak. Nah, kondisi itulah yang kemudian kita menggunakan diksi dapat. Meskipun di sisi lain, dana desa digunakan untuk 3 hal misalnya. Untuk COVID, pencegahan penanganan, PKTD, BLT. Ini harus. Ini kan bentuk APBDes-nya. Realisasinya bisa iya, bisa tidak. Yang di APBDes. Makanya bagi yang tadi mengambil minimalis, tolong dipahamkan, jangan minimalis. Ambil standar saja. Tetapi masalah realisasi kan bisa digunakan yang tidak harus digunakan semua. Karena APBDes ini kan berjalan setelah direvisi, dan saya mohon ada percepatan revisi. Kemudian percepatan revisi itu sudah diatur di dalam surat edaran Mendagri, kemudian di Permendagri juga ada, Permendagri 20, dalam keadaan darurat. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan di Kepres nomor 12. Nah, itu sudah dijelaskan. Istilahnya? Bukan. Darurat bencana non alam.
bencana non-alam nasional. Pak Presiden sudah menyatakan bahwa dengan Kepres nomor 12 tahun 2020, 2 hari yang lalu kalau tidak salah keluar, posisi kita hari ini adalah bencana alam nasional. Jadi sudah bisa menggunakan misalnya apa yang diatur di dalam Permendagri, di mana perubahan APBDes itu sama dengan Perpu, sama dengan yang langkah yang diambil oleh Bapak Presiden terkait dengan APBN, membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baru kemudian disampaikan kepada DPR. Kira-kira model begitulah kalau saya pelajari apa yang diatur di dalam Permendagri. Kemudian yang terkait dengan udah ya? Udah semua? Jumlah tadi, jumlah yang 600 sudah ada 200 sehingga. Ya, jadi ketentuan 600 begini kalau menurut saya, Pak Jawa Tengah, Pak Sugeng. Aduh, udah lama nggak ketemu jadi agak lupa. Pak Sugeng. Jadi begini, nanti saya akan coba komunikasi dengan gubernur, termasuk gubernur Jawa Timur untuk melakukan review. Kalau misalnya yang dari Kemensos keluar, kemudian dana desa keluar, kemudian PKH di top up sendiri sama Kemensos, semua menjadi 600. Nah, mudah-mudahan dengan itu space-nya semakin kecil, sehingga jumlah warga miskin menjadi semakin berkurang, tinggal sedikit yang belum tercover, nah itu pakai APBD. Dan pakai 600 juga, nah, sehingga sama sudah, nggak akan ada masalah, karena jumlah yang tercover juga menjadi sedikit. Kalau kemudian jumlah yang tercover masih kurang, nah, nanti saya ajak gubernur untuk pada saat ratas dengan Pak Presiden untuk disampaikan permasalahan ini. Karena ini bukan tidak mungkin kita ambil keputusan di kementerian atau lembaga, pasti harus diambil di tingkat rapat kabinet dengan Presiden. Saya pikir begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak-Ibu sekalian, mohon izin tadi saya akhirnya menutup kesempatan untuk yang dari Bogor dan juga yang lain. Saya tahu banyak, kalau saya buka akan banyak sekali penanya-penanya yang mungkin yang mengajukan, dan itu amat sulit nanti kita menentukan siapa 2 orang yang kita minta sebagai representasi. Karenanya mohon mungkin pertanyaan, mumpung kita bisa ada forum ini diajukan tertulis, dan nanti kami akan langsung jawab, dan kami nanti akan membuka yang namanya SMS Center dan Call Center. Silakan tadi yang terkait dengan call center di Kementerian Desa, saya rasa mungkin teman-teman, Bapak-Ibu sekalian sudah sangat mahfum, yakni 1500040. 15.040. Silahkan menanyakan berbagai hal terkait dengan Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020. Seluruh pertanyaan itu kita usahakan untuk kita respon, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengawal implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 2020 ini dengan baik, sehingga seluruh program dan sasaran kegiatan, terutama mengawal 3 program, 1 terkait dengan BLT bantuan langsung tunai, yang kedua PKTD, ya proyek padat karya tunai desa, kemudian yang terakhir tanggap COVID-19 bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, para kepala dinas, kepala dinas PMD, baik provinsi, kabupaten, kota, dan juga tentunya adalah seluruh TPP, tenaga pendamping profesional, Korprov, KPW, kemudian TA provinsi, TA kabupaten, dan semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Gus Menteri ya, Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan juga semua yang mendukung sehingga Fitcon ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik, hidayah, dan kekuatan bagi kita
sehingga kita segera bisa keluar dari turbulensi keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan misalkan data kan, data yang Sambung.